binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Suatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwati, saudaraku kaum muslimin, di mana saja Anda berada, kita akan meneruskan tentang agar doa kita mustajab. Kemarin sudah membahas hakikat dan jenis-jenis doa. Kita bahas sedikit mengenai jenis-jenis doa. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan isyarat bahwa doa ada dua, yaitu doa masalah dan juga doa ibadah. Doa masalah yaitu doa yang memintakan sesuatu. Kita memintakan keselamatan, memintakan rahmat, ampunan, atau kita memintakan dari kelapangan harta, kesehatan, maka itu namanya doa masalah. Dan doa ibadah. Doa ibadah yaitu doa yang mengandung penghambaan. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Memujinya, merendahkan dirinya, melembutkan suaranya. Itu namanya doa ibadah. Maka yang kedua ini adalah saling berkaitan. Tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Seseorang kalau dia meminta atau dia itu terus ingin sesuatu tapi dia tidak memuji, berarti sama saja dengan pengemis. Tapi kalau dia hanya memuji atau dia hanya memuji tapi tidak meminta, Allah tidak suka. Orang yang meminta, Allah sangat menyukainya. Bahkan orang yang tidak berdoa, maka itu orang yang sombong. Karena itu, la yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang yastakbirun an ibadati, sombong. Orang-orang yang sombong dari berdoa, yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka yang hina, dihinakan. Itulah orang-orang yang sombong. Itulah innalladzi yastakbiruna an ibadati. Dan juga karena itulah satu sama lain saling berkaitan. Setiap ibadah konsekuensinya adalah doa masalah, dan juga doa masalah mengandung doa ibadah. Karena itu ketika kita berdoa, sertakan juga kita memujinya. Setelah kita sholat, kita disyaratkan untuk membaca istighfar 3 kali. Sudah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, terus memuji sampai tabarok saya azza jalali wal ikram. Kemudian dia berbalik, berganti arah,
dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Ada juga yang riwayat 34. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu singkatnya doa setelah sholat. Setelah yang disyariatkan, maka setelah itu bebas mau doa apa saja. Tentunya lebih utama adalah mengambil redaksi dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih untuk berdoa. Setelah itu memakai bahasa sendiri silahkan. Nah, itu dalam salat wajib. Masih ada juga dalam salat sunat. Setelah salat tahajud, dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Itu juga diakhiri sama akhirnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia istighfar di waktu sahur dan juga dia berdoa. Maka itulah, jadi setiap doa masalah atau sebuah permintaan kita didahului dengan memuji kepada Allah. Maka saudaraku kaum muslimin, berdoa adalah obat bagi hati. Berdoa kepada Allah adalah obat bagi hati dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seseorang ketika hatinya sedang sakit, pedih, menerima cercaan misalnya dari orang lain, maka dia berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah. Inilah orang yang tenang di dalam hatinya, yang selalu menciptakan keamanan. Dia tenang di dunia, apalagi di akhirat. Termasuk juga 7 orang yang mendapat naungan, di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang berdoa dikala sunyi, dikala orang-orang sedang tidur, dia berdoa, berzikir kepada Allah dengan menangis. Karena dia meresapi akan zikir tersebut. Maka itu kebahagiaan seorang yang beriman. Sifat-sifat orang-orang yang beriman, maka tidak heran kalau dia mengetahui tentang keutamaan fadilah, yaitu berobat dengan doa, yaitu dia pasti rajin dan dia orang yang bertakwa yang selalu melazimkan doa-doa ini. Karena itulah banyak kaum yang Allah cela karena mereka berdoa dengan tidak melembutkan suara, karena doa itu diperintahkan dengan lembut suaranya, tidak dengan keras-keras, apalagi pakai speaker, tidak disyariatkan. Hanya disyariatkan dalam Al-Quran dengan lembut. Dan juga orang-orang yang berhati keras karena dia tidak mau berdoa kepadanya, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kau lihat, Allah sangat banyak mencela kaum dalam Al-Quran yang mereka enggan berdoa kepadanya, enggan merendahkan diri kepadanya, dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang berhati keras. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula
idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk? Ada pula yang tadarru au khufyah dan penuh rasa khawatir, tunduk, penuh rasa cemas, tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan mereka kebagusan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-An'am 43. Di ayat yang lain yaitu di mana Allah juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan melembutkan suara. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Karena itu dibuat asyik orang dengan cara yang keras-keras. Disangka itu bagus, disangka itu ibadah, padahal tidak disyariatkan dalam Al-Quran. Inilah orang-orang yang hatinya keras ketika mereka tidak mau melembutkan suara mereka dalam berdoa. Terjadi paduan suara, yang lain berdoa begini, yang lain berdoa begitu, sama-sama dikeraskan. Itulah yang sangat mengganggu, apalagi mengganggu orang-orang yang sholat. Ini tidak menciptakan keamanan. Mengganggu orang-orang yang sholat sunat tidak aman, yang akhirnya dia lupa suratnya atau lupa dari bacaannya karena terganggu dari suara yang keras. Maka itulah yang harus dihindari, karena Allah mensyariatkan berdoa itu dengan lemah lembut. Tidak ada syariat berdoa dikeraskan. Hanya azan yang disyariatkan untuk dikeraskan. Rasulullah dan juga para sahabat hanya mengeraskan suara adzan. Bilal dengan suara yang lantang keras dia mengumandangkan azan, dan juga Ibnu Umi Maktum yang dia juga punya suara yang lembut, yang merdu, dia juga mengumandangkan azan dengan keras. Atau ketika sahabat yang lain Abu Mahzurah begitu juga, itu dia azan dengan keras. Tapi terlebih dari itu tidak ada yang lainnya yang keras, tidak ada. Iqamah pun itu adalah kehendak dari imam. Tidak akhirnya iqamah sambil jalan-jalan, itu tidak disyariatkan. Apalagi sambil jalan-jalan. Ini iqamah atau mau jalan-jalan? Nah itu sebuah pertanyaan. Makanya ada tuntunan di mana kita berdoa yang mana yang layak, yang sesuai dengan syariat yang telah digariskan, telah difirmankan Allah dan disabdakan Rasulnya. Maka ini petunjuk dari sejumlah ayat-ayat yang memerintahkan berdoa dengan lembut. Karena itulah orang-orang yang bertakwa melazimkan bacaannya dalam kesendirian. Dalam kesendirian dia berdoa. Maka itulah doa yang indah.
Maka inilah obat hati itu termasuk dari doa-doa. Abdullah Al-Antaqi rahimahullah menyebutkan ada 5 perkara yang dia mengobati hati, yaitu duduk bersama orang-orang yang solih kita di sini. Ini sebagai obat hati. Mengkaji Al-Quran, itu yang kedua. Kemudian mengosongkan perut dari makanan yang haram. Kemudian dia sholat malam dan berdoa dengan rendah diri pada waktu subuh. Maksudnya dia beristighfar pada waktu mendekati subuh. Kemudian dia juga setelah sholat subuh dia zikir, kemudian dia berdoa dengan suara yang lembut. Itulah obat hati. Karena itu Ibnul Qayyim juga menyebutkan doa termasuk obat yang paling mujarab, karena doa musuh bala bencana, dan doa bisa menolak dari takdir. Doa menjadi senjata menolak dari takdir yang jelek. Hakikatnya Allah yang menakdirkan segala sesuatu terjadi. Allah yang berkuasa. Tetapi Allah melihat kehusuan hambanya, kerendah hatian hambanya, tangisan hambanya. Allah maha melihat. Maka dia yang tadinya takdirnya buruk, maka Allah perbaiki, Allah gantikan dengan takdir yang baik. Itulah maksudnya. Maka doa bisa menghindari dari bala bencana. Di antara bentuk ijabahnya doa adalah dihindari dari bencana, dari ujian berupa bencana, menghadang bencana tersebut, dan juga mengobati, menghalangi turunnya, dan menghilangkan atau meringankannya. Dan doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata, jalan bagi orang-orang yang beriman. Yaitu saudaraku kaum muslimin, bahwa inilah yang teragung ketika kita berbicara dengan Rabb kita, yaitu doa berbicara dengan yang maha merajai dari semua raja. Ketika di hari kiamat dikumpulkan semua raja, mana yang mengaku raja selain saya? Pada hari ini saya samakan kamu dengan orang-orang miskin, orang-orang yang dia itu terlantar, atau dia yang cacat. Disamakan semuanya derajatnya, tidak ada yang membedakan. Maka Allah maha merajai, tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa serupa dengan dia. Yang di tangannya, di genggamannya kerajaan segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangimu dari berdoa kepadanya. Juga tidak ada perantara, dan tidak ada yang menghalangi suaramu ketika melembutkan suara dalam berdoa. Berdoa dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, dengan lembut, maka jadikanlah doamu kepada Allah Ta'ala sebagai jalan menuju rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Dan juga di waktu yang tinggal 10 menit lagi, tentunya ada di antara keutamaan fadilah doa. Dan disebutkan juga Ustaz Azhari Ahmad Mahmud rahimahullah, andai tidak ada keutamaan dalam doa selain
taqarrub, kedekatanmu dengan Allah, maka itu sudah cukup. Kalau kita dekat dengan Allah, maka itu juga sudah cukup. Tetapi doa juga memiliki keutamaan dan keberkahan yang sangat banyak. Dan keutamaan yang pertama yaitu didapatkannya adalah kesehatan jiwa, kesehatan rohani hatinya bagi yang berdoa. Karena doa adalah obat hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika seorang hamba berdoa kepada Rabb-Nya agar dikabulkan permintaannya dan dihilangkan dia dari keburukan, maka Allah akan menjadikannya beriman kepadanya. Karena itulah dalam ayatnya, fastajibu li wal yu'minu bi, beriman kepadanya, mencintainya, mengenalnya, mengesakannya, mentauhidkannya, berharap kepadanya, membersihkan hatinya hidup dan menerangi dengan cahaya iman. Itulah wal yu'minu bi. Sungguh tinggi sekali ketika kita percaya kepada Rabb kita yang banyak janjinya di dalam Al-Quran. Inilah percaya kepada janji-janji Allah. Itulah yang bisa menjadi lebih bermanfaat baginya dari apa yang dia mintakan doanya. Maksudnya dia lebih manfaat doa itu lebih manfaat daripada dunia dan segala isinya, termasuk kenikmatan dunia yang fana. Tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan doa. Kemudian ada 3 lagi lewat iman jamaah salat asar Jami'al Muhajirin dan juga Jami'al Barokah. Berdoa merupakan wujud nyata melaksanakan perintah Allah. Orang yang berdoa adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Itulah yang tentunya ini yang pertama. Yang pertama, berdoa wujud nyata melaksanakan perintah Allah. Ayatnya kita sudah hafal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah, kuperkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri kepadaku dengan dia tidak mau berdoa kepadaku, maka aku akan masukkan mereka ke jahanam dalam keadaan yang hina dina. Dan juga doa merupakan bentuk ibadah. Ada 2 hadisnya, tetapi yang lebih sahih adalah hadis dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada doa muhul ibadah, tetapi hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif, secara makna masih bisa didukung karena pokok dari setiap ibadah yang kita lakukan adalah doa. Kita masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, melakukan pekerjaan berdoa, selesai bekerja berdoa, mau belajar berdoa, setelah belajar berdoa juga. Semuanya ada doa, apalagi doa dalam sholat, dalam sujud. Ini banyak sekali
doanya, karena itu pokok dari ibadah. Secara makna bisa ditangkap, walaupun secara sanad dhaif. Doa mukul ibadah. Tetapi yang sahih itu ada juga ad-du'a wal ibadah. Doa bentuk perwujudan ibadah, penghambaan kepada Allah Ta'ala, yang merupakan tujuan yang sangat agung. Doa adalah ibadah. Sama seperti al-arafatu wal hajj. Arafah itu adalah, atau wukuf di Arafah, wukuf adalah inti dari ibadah haji. Wukuf juga itu adalah doa-doa, berisi doa-doa, baik yang disyariatkan maupun kita doa dengan bahasa kita sendiri. Itu wukuf, inti dari doa ibadah haji dan juga umroh. Dan yang terakhir, doa merupakan ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa, maka ia sedang mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang dicintai. Allah mencintai para nabi, Allah mencintai kesolihan orang-orang yang solih. Kemudian dia juga mencintai orang-orang yang dia selalu berdoa kepadanya. Banyak sekali orang-orang yang dicintainya di dalam Al-Quran. Dan sangat mulia orang-orang yang berdoa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai' akrama alallahi azza wa jalla minad du'ai." Tidak ada sesuatu yang paling mulia terhadap Allah selain doa. Maksudnya, tiada suatu ibadah, amal solih yang paling mulia terhadap Allah selain doa. Zikir yang paling utama adalah menuntut ilmu, dan ibadah yang paling utama adalah berdoa. Mengapa? Karena Az-Zubaydi menjelaskan hadis ini, karena doa merupakan sikap mulia hamba Allah terhadap Allah. Karena doa menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu Maha Kuasa, dan kita orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang lemah. Karena itulah sangat tentunya dicintai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak nanti yang kita akan kaji tentang keutamaan dari doa itu sendiri. Mungkin segini saja pembahasan pada hari Rabu di pekan yang keempat ini. Insya Allah hari Selasa dilanjut dengan kajian mengenai buletin, insya Allah, karena ada permintaan dari Kang Roni tentang Isra Mi'raj. Ada bahasannya. Mungkin kami mengambil dari tafsir Ibnu Katsir yang jelas ayat-ayat dan juga hadis-hadisnya. Insya Allah nanti bisa di-print hari besok dan mungkin sudah jadi untuk kita kaji hari Selasa nanti. Ya mungkin begitu, ada 5 menit kalau mau bertanya. Ya, silakan. Nanti dongeng-dongeng yang lainnya bagaimana? Ya, nanti kajian tentang Sahih Sirah Nabi ada. Saya sudah download di islamhouse.com tentang Sahih Sirah Nabi, kisah-kisah Nabi
itu sudah ada, dan insya Allah moga-moga nanti lancar saya download, dan insya Allah juga nanti jadi bahan kajian ya. Ya. Bahan kajian di Rabu yang misalnya ketiga saja dulu ya. Oh ya. Insya Allah untuk kita rencanakan saja ke depannya untuk kajian tentang Sahih Sirah Nabi. Itu yang sahih, dan alhamdulillah saya menemukan riwayat-riwayat yang sahih dari kisah para nabi. Dan waktu itu sudah di-download, tinggal nanti mungkin di-print sebagiannya untuk kita kaji. Ada lagi? Maaf sekali lagi. Ya, jadi nanti tinggal di-print gitu. Oh ya. Tinggal di-print. Sudah ada di filenya itu, atau CHR. Lewat email lah. Ya, lewat email bisa Ya. nanti dikirim, atau lewat PDF. PDF itu ada di Jalan Suci, bisa nanti dikirimkan. Jangan ke pasar ya. Ya, nanti dikirimkan lewat Bluetooth, silahkan. Kalau mau Bluetooth atau instan merah, silahkan. Kita terbuka tentunya untuk umum mengkaji untuk kebaikan umat Islam dan Nomor kaum teleponnya muslimin. catat. Nomor Ya. teleponnya. Ya, nomor telepon saya silahkan catat ya, ikhwatu iman. Mungkin ada yang baru hadir yang sering dipakai, yaitu nomor trik 089 769 32143. Ada yang nomor M3, tapi ini menjadi nomor untuk khusus Risalah, maksudnya Masjid Risalah khusus, yaitu 085 860 747496. Kenapa khusus yang M3? Karena alhamdulillah ya saya jadi sekretaris sekarang. Oh. Sekretaris cadangan. Oh. Sekretaris cadangan alias sekretaris sementara di Masjid Arisalah. Jadi dua rangkap saya ya, alhamdulillah. Saya sekretaris, saya bidang redaksi. Makanya jangan heran kalau saya SMS pakai M3 terus. Yang pakai M3 mungkin ini kenapa? Nomorna kieukeun atuh. Kenapa tidak memakai M3 lagi? Yaitu buat DKM ya. Oh ya. Tapi yang trik ini khusus buat pribadi. Ya. Ya gitu. Gitu ya. Ya. Karena sudah jam 5 dan juga jam lagi, insyaallah waktu maghrib kita sholat berjamaah lagi. Begitu saja dulu. Ya. Dan sebenarnya ada gangguan kemarin tentang itu. Saya tadinya mau ke dekat Masjid Agung ke Taman Cikapundung, tapi karena pemalaman jadi tidak jadi. Tapi nanti ikhwatu iman bisa menerima info dari saya tentang kegiatan Dai Muda Pasundan, yaitu 20 hari ada tentang Ramadan kegiatannya, dan juga nanti Ramadan kita membahas tentang risalah Ramadan, dan juga tidak lupa tentang tauhid, juga akhlak, juga tentang fikih masih ada. Karena itu perlu untuk kita kaji. Ya segitu saja dulu Ya. ya. Ya udah. Nanti saya itu infokan saja. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berita kehilangan. Rabbana atimana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Saya berita kehilangan mah jangan di masjid ya. Di tempat lain ya. Saudara Rizky. Jangan berita kehilangan, di luar saja. Ya. Aku lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berita naon wae? Alhamdulillah.